Ironi bantuan sosial di Konawe. Lansia 82 tahun tak tersentuh negara, nama warga meninggal justru muncul sebagai penerima. Potret buram penyaluran bantuan sosial kembali terungkap di Desa Ambeka Iri Utama, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe. Seorang lansia berusia 82 tahun dilaporkan tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah, baik bantuan pusat, daerah, maupun bantuan desa. Padahal, lansia tersebut hidup dalam kondisi serba kekurangan. Fakta ini disampaikan oleh Ris John, sarjana ekonomi, aktivis senior Konawe. Ia mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun, lansia tersebut luput dari berbagai program bantuan sosial, mulai dari program Keluarga Harapan hingga bantuan langsung tunai desa. Ironisnya, kondisi fisik dan ekonomi yang bersangkutan sangat memprihatinkan dan jelas memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial. Hasil pantauan dan investigasi lapangan media ini menguatkan pernyataan tersebut. Lansia itu diketahui tinggal di rumah sederhana yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sekitar, bukan hasil program perumahan pemerintah. Dalam kesehariannya, ia bergantung pada uluran tangan warga, tanpa jaminan sosial yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara bagi lansia tidak mampu. Lebih mengejutkan lagi, investigasi menemukan indikasi penyimpangan data penerima bantuan. Sejumlah nama warga yang telah meninggal dunia justru masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Siapa yang mengambil bantuan tersebut hingga kini belum jelas. Kondisi ini memunculkan dugaan serius adanya manipulasi data atau kelalaian fatal dalam proses verifikasi. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap keakuratan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Negara ini sudah menyalurkan bantuan sosial di mana-mana. Tapi hari ini, detik ini, masih terdapat warga Desa Ambeka Iri Utama, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Atas nama Kasabar, usia yang bersangkutan ini sudah ada 82 tahun. Sampai detik ini, yang bersangkutan belum Jika warga yang sudah meninggal masih tercatat sebagai penerima, sementara lansia hidup dalam kemiskinan ekstrim justru terabaikan, maka sistem pendataan dan pengawasan patut dipertanyakan secara terbuka. Kasus di Ambeka Iri Utama bukan sekadar persoalan administratif. Ini adalah cermin kegagalan negara dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Pemerintah desa, pendamping sosial, hingga instansi terkait didesak segera melakukan verifikasi ulang dan membuka data secara transparan. Meninggal orangnya sampai saat ini masih diterima bansosnya. Entah siapa yang terima sampai saat ini detik bansosnya. Sampai detik ini siapa yang terima bansosnya. Kami harapkan pemerintah ini betul-betul jangan tutup mata melihat. Dan kami minta supaya petugas pendamping bansos yang ada di lapangan betul-betul melakukan pendataan. Langkah ini penting untuk mencegah penyalahgunaan yang merugikan masyarakat rentan. Media ini menegaskan bahwa pemberitaan disusun berdasarkan hasil investigasi lapangan dan keterangan narasumber, tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan kode etik jurnalistik. Klarifikasi dari pemerintah desa, dinas sosial, dan pihak terkait masih terbuka, demi keberimbangan informasi. Ini bukan soal iri atau kecemburuan sosial, ini soal keadilan. Ketika yang hidup dan membutuhkan tidak mendapat apa-apa, sementara yang sudah meninggal justru tercatat menerima bantuan, maka ada yang sangat keliru dalam sistem, ujar Ris John, sarjana ekonomi. Ya. Kalau tidak ada bantuan dari pemerintah, gimana bisa berkelanjutan hidup orang tua ini? Kepada Bapak, saya tunjukkan kepada kondisi rumah daripada beliau ini. Ya, mari saya masuk supaya ditahu bagaimana kondisi sebenarnya. Ya, kehidupan orang tua ini sudah 82 tahun. Ya, yang bersangkutan menempati tempat ini bukan tanah sendiri, dia dipinjam ini. Kemudian rumah yang didirikan ini adalah swadaya daripada masyarakat sehingga beliau punya rumah ini tempat tinggal ini. Jadi saya harapkan kepada pemerintah pusat, ya, jangan kita terlalu mempercaya data-data yang pendamping yang berada di daerah. Ya, kami harapkan supaya selektif. Ya, mari kita lihat. Ya, ini posisi dapur beliau. Ya, posisi dapur beliau ini. Boleh saya katakan bahwa rumah ini sudah tidak layak huni. Jadi ini orang tua ini
Pak Sabar ini harus mendapatkan perhatian khusus. Ya, jadi kepada Bapak Menteri Sosial, ya saya harapkan, ya bantuannya ini, ya jangan semata-mata mengharapkan hasil pendataan dari pendamping. Kalau perlu turun lapangan, ya turun lapangan. Kemudian saya perlu tunjukkan, ini meja makan beliau, ya, meja makan beliau, dan ini tempat tidur beliau. Ini tidak layak ditempati untuk masyarakat. Sementara negara ini betul-betul negara yang sangat makmur, yang berlimpah dengan sumber daya alam, ya. Nah, jadi itu satu permintaan kami sebagai masyarakat dari Kabupaten Konawe untuk diperhatikan ini beliau. Dan kemudian petugas-petugas pendamping di lapangan, ya, untuk memberikan data-data valid. Orang-orang yang sudah meninggal dunia yang masih cair bantuannya untuk di stop, untuk dihentikan. Ya. Jadi ada semacam bias. Orang yang sudah meninggal masih menerima bantuan, sementara Pak Sabar sampai detik ini tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Ya, saya kira begitu, Pak Menteri. Saya harapkan perhatian saudara sebagai perpanjangan tangan Presiden Prabowo Subianto. Dari Sulawesi Tenggara, Investigasi Warta Global Muhammad Nawir Depa melaporkan.